Yang dirapatkan itu 7 juta, ternyata yang dibayar itu cuma 500.000. Di dalam ruang penyidik itu kami langsung disodorkan surat penahanan dan penangkapan. Sementara di tanggal 13-nya ayah saya itu datang hanya penetapan sebagai tersangka. Barang bukti apa MA dan AS menjadi tersangka? Adanya foto-foto di tempat kejadian perkara membuktikan bahwa yang bersangkutan terlibat kegiatan tersebut. Hari penetapan tersangka pemanggilannya sama dengan hari penangkapan. Tidak, proses penetapan tersangka dan penahanannya tidak bersamaan. Rakyat hari ini, bila musyawarah saja yang diminta oleh rakyat itu tidak pernah didatangi oleh pihak-pihak perusahaan-perusahaan di bawah kekuasaan Agung Sedayu Group. Agung Sedayu Group harus bertanggung jawab atas situasi ini. Polda harus segera mengeluarkan Pak Awu dan Pak Abo tanpa syarat tentang proyek reklamasi yang hari ini telah memberikan dampak buruk bagi kita semua. Pak, kamera mati itu. Ibu, Pak Hari. Saya berada di Kampung Baru Dadap dan kita ingin tahu sebenarnya apa dulu permasalahan dari protes para nelayan atau masyarakat nelayan di Dadap. Karena kita juga dengar informasi para nelayan ini protes karena proyek jembatan reklamasi atau proyek reklamasi yang masih berjalan ini itu diduga merusak ya beberapa bagan-bagan ternak dari para nelayan yang akhirnya merugikan mereka. Dan benarkah akses nelayan di tahun 2019 ini sejak mungkin polemik 2017 lalu semakin sulit untuk menuju ke laut? Kita akan lihat seperti apa akses nelayan, kita akan lihat bagaimana bagan-bagan ternak yang diduga dirusak karena ada proyek dari reklamasi seperti ini. Ikuti kami. Matiin mesin ya. Sampai situ matiin mesin dulu, Pak. Ya, sini ya. Iya. Di situ tutup apa? Boleh. Saya sudah sampai di area di mana kalau mungkin dilihat beberapa waktu sebelumnya ini sudah kosong sebenarnya, tapi dibangun lagi oleh para nelayan atau masyarakat nelayan dari Dadap. Kenapa? Karena dulu sudah pernah dijanjikan untuk dikabarkan dari perjanjian dari antara mungkin perusahaan dengan para nelayan untuk diganti rugi ya bagan ternak yang ada. Namun ternyata banyak sekali yang belum merasakan penggantian uang tersebut untuk kemudian mengganti bagan ternak yang akan digusur ya atau digusur. Akhirnya mereka membangun lagi. Nah ini saya sedang menunggu Pak Sudirman, salah seorang saksi mata dan juga nelayan yang ada pada saat kejadian protes nelayan, 40 perahu nelayan ya. Pada saat itu memberikan protesnya atau menyampaikan protesnya secara langsung kepada PT Kukuh Mandiri Lestari dengan menjambangi perahu Hayin yang menjadi vendor dari pengerukan jembatan reklamasi. Pak Sudirman, iya. Wah ini terima kasih Pak. Pak kita kesini Pak sambil melihat ini kan bagan-bagan ternak kerangnya nelayan ya Pak ya? Iya benar. Boleh sedikit cerita Pak, ini bagan kerang ini kan beberapa ada yang rusak apa ya? Saya mau klarifikasi juga nih, sebenarnya memang rusak atau karena memang proyek reklamasi atau memang nelayan juga sudah mati-matian juga bangun bagan ini lagi gitu? Atau Dulu gimana? sebenarnya memang ada yang rusak karena ombak, cuman waktu itu ada penggusuran. Penggusuran Pembongkaran, oleh? iya. Penggusuran oleh? Penggusuran oleh proyek reklamasi ini.
Oke, atas nama PT apa ingat nggak? Atas nama PT-nya kita nggak tahu. Yang jelas ini proyeknya Agung Sedayu, kita dengar kabar begitu. Oke, jadi ini habis tadinya, digusur semua? Habis semua? Ada batasnya dulu. Oke, ada... Ya, dikasih batas itu. Sekian yang mau diambil lagi, Aha. sekian lebar, sekian panjang itu. Iya. Diukur dari sana, baru dikasih tanda itu, tiang-tiang, kasih bendera. Ini kan salah satu keberatan nelayan pada tanggal 11 Desember 2017 ya Pak Sudirman ya. Pak Sudirman ada di sana? Ada. Sedangkan saya juga termasuk korbannya ini, masalah pembayaran masa ternak. Memang saya udah dibayar sih. Boleh tahu nggak berapa sih janjinya perusahaan mengganti? Waktu kita rapat itu kalau nggak Iya. salah 7 juta per unit. Satu unit itu berapa Pak? Boleh tahu? Satu Ini? bagan ini. Oke, intinya ini satu unit disebutnya ya Pak. Iya. Dan satu unit dijanjikannya 7 juta juta rupiah. waktu Itu kita rapat. tahun 2017 Desember. 2015 Sebelumnya malah justru. kalau nggak Oh, dari 2015 dijanjikannya 7 juta per unit. Ya. Tapi belum terrealisasikan semua. Ada yang udah terbayarkan. Iya. Masih banyak yang sampai sekarang nggak. Lebih banyak yang dibayar atau lebih banyak yang tidak dibayar? Lebih banyak yang dibayar. Cuman bayarnya sekendak dia aja. Yang dirapatkan itu 7 juta, sementara ternyata yang dibayar itu cuma 500.000. Termasuk saya korbannya. Bapak punya berapa unit? Saya dulu kalau nggak salah 6 apa 8. Berarti harusnya terima berapa? 6 kali 7, 42. Oke. Jadi itu yang menjadi keberatan. Jadi harusnya 42 juta. Tapi kemudian Kita nggak bisa keberatan, diam aja soalnya kita takut. Iya, takut Pak, ada ancaman. nggak juga. Oke. Cuman nyatanya begitu, nanti siapa tahu ada ini, kita takut anak-anak kita juga nanti, termasuk kalau kita yang kena ini, anak-anak kita juga ikut korban. Oke. Jadi Makanya yang mau kasih makan siapa? Oke, dari keberatan itulah kemudian ada aksi ya Pak. Yang timbul keberatan itu bukan yang udah dibayar, bukan. Tapi Yang belum dibayar sampai sekarang itu. Cuman kita sebagai nelayan mendukung dia. Nanti ke depan pasti begitu lagi, berulang kali, begitu lagi. Soalnya bukan sekali 2 kali ini terjadi pengusuran. Kalau nggak salah udah tiga kali. 3 kali. 3 kali. Oke. Soalnya waktu itu Mhm. keran pada mati Ya. dikarenakan penyedotan lumpur ini kan imbasnya ke nelayan. Ya. Imbasnya ke nelayan, sementara kita pertanyakan AMDAL-nya itu Izin lingkungan dan AMDAL belum ada. nggak ada sama sekali saya dengar. Soalnya Belum ada atau belum tahu para nelayan? nggak ada yang tahu. Oke. Saya juga kalau AMDAL nggak tahu sejenis apa itu namanya. Saya mau ke peristiwa itu ya Pak. Ketika sudah datang ke PT Hain itu para nelayan ada di tempat tetap di perahunya atau ke perahu PT Hain? Kita langsung naik ke kapal. Ke Waktu PT Hain. Udah atas izin atau belum pada saat itu? nggak ada. Ada orang yang di dalam? Ada. Ada komunikasi nggak sebelum naik ke kapal? Nggak ada tuh, nggak bisa gua ngajak komunikasi. Soalnya orang di situ orang Cina. Nggak ketemu bahasanya kita, nggak bisa. Kita naik di kapal, kita suruh tarik keluar. Maksudnya kita itu berbicaranya itu sampaikanlah kepada kaptennya itu, kapten kapal itu tarik keluar. Soalnya lumpurnya itu imbasnya ke ternak kita. Oke. Sementara ternak yang selama ini yang belum dibayar nggak pernah ini, nggak bisa ketemu. Artinya seolah-olah diabaikan. Oke. Ya. Apa yang disampaikan itu direspon nggak dari kapal Hain pada hari itu? Direspon waktu itu. Apa Soalnya responnya? langsung digulung apanya itu, rantai kapalnya. itu. Ini alat untuk mengeruk Iya. pasirnya diangkat Di pada saat itu kapalnya juga? dipindahin. Oh dipindahkan. Dipindahin. Lalu kemudian Yang terjadi waktu itu kebetulan setelah udah- diangkat nih, Ya, udah diangkat. jangkarnya mau keluar lalu apa? Udah diangkat, terus ada satu perahu itu seolah-olah mancing emosi kita waktu itu. Dia langsung nembak. Waktu itu juga nggak terlalu saya perhatiin, cuman kedengaran aja dor begitu. Tapi setelah tembakan itu tadi terjadi Pak, yang saya mau tanya, nelayan nggak kabur takut atau bagaimana, takut gimana? Kita kalau sebagai nelayan, kalau kita takut itu apa jadi nelayan, sementara kita sering berenang itu ada ikan hiu, kita nggak peduli. Soalnya memang kita kalau nggak begitu mau makan apa anak kita? Pak Sudirman di sini mengatakan nggak ada niatan sama sekali untuk apa dikatakan dugaan ancaman atau pengerusakan. Apa yang membuat Bapak kok bisa ada tuduhan seperti itu kepada nelayan?
Soalnya memang ada yang rusak itu waktu itu. Apa yang rusak, Pak? Katanya pot bunga, cuman Pot bunga. pot bunga itu saya kan lagi posisi di bawah, saya nggak Iya. tahu, soalnya di atas itu mungkin apa kesenggol apa gimana. Itu pun pot bunga kalau nggak salah, nggak percaya. Itu saja. Baik, harapan Bapak, ini kan ada 2 rekan yang ditahan ya. Sebenarnya kalau nelayan sudah dari bulan Maret 2019 juga sudah ada yang ditahan ya, Pak Waisul kalau tidak salah ya. Karena kritiknya juga terhadap proyek jembatan. Jadi ini ada banyak sekali rentetan peristiwa dan terakhir adalah tanggal 13 November 2019 Pak Alwi dan Pak Ade kan akhirnya ditahan. Nah, gimana harapannya Pak Sudirman? Kalau harapannya kita bebasin lah Pak Alwi, soalnya Pak Alwi tidak pernah merasa ini. Pak Alwi itu bukan artinya pemimpin kita, bukan. Memang kita nelayan itu nggak ada pemimpin, sama sekali. Semua bergerak atas kemauan sendiri. Bergerak atas kemauan sendiri, terus memang kita usahanya begitu, memang nggak ada pemimpin kalau masalah nelayan, nggak ada. Terima kasih Pak Sudirman sudah mau menyandarkan kapalnya juga untuk perahunya juga untuk berbincang dengan kita. Kita juga masih akan nanya bagaimana bertanya dengan mungkin forum juga masyarakat nelayan, bagaimana sebenarnya tanggung jawab mereka kepada representatif mereka juga terhadap nelayan yang ada di Dadap ataupun ada di Kamal untuk bisa memberikan informasinya, mentransfer informasi dengan baik kepada pihak-pihak perusahaan atau pihak-pihak penegak hukum yang bisa berlaku adil. Kita akan temukan fakta berikutnya. Saya akan menuju ke rumah dari saudara Muhammad Alwi, salah satu dari 2 nelayan yang baru saja ditangkap ya pada tanggal 13 November 2019 dengan dugaan dan tuduhan melakukan pengerusakan dan perbuatan yang melanggar hukum melawan PT Kukuh Mandiri, anak perusahaan dari PT Agung Sedayu. Saya mau tanya bagaimana sebenarnya duduk permasalahannya, karena kabarnya ini adalah proses penangkapan yang dialami setelah kasusnya berjalan 3 tahun, kurang lebih dari 11 Desember 2017, tapi kemudian baru ditangkap tanggal 13 November 2019. Ada apa yang terjadi? Kenapa ini bisa dilanjutkan proses hukumnya dan siapa yang kemudian menuntut 2 nelayan ini untuk ditangkap dan apa kesalahan mereka? Assalamualaikum, Ibu Fatia sama Mbak PH. Oh, saya Balkis, Bu Fatia dari Fakta TV One. Boleh ngobrol sebentar, Bu? Boleh, kita ngobrol sebentar, Bu, di sini, Bu. Ini, ya, pertama turut prihatin juga ya Bu Fatia ya, sama Mbak PH, kondisi kemarin tanggal 13 November 2019, Pak Alwi ya, Pak Muhammad Alwi dengan temannya Pak Ade. Iya. Pak Ade Sukanda ditangkap akhirnya ya oleh kepolisian. Dari atau karena kasus yang ada di tanggal 11 Desember 2017. Iya. Berarti sudah hampir 3 tahun lalu ya. Iya. Ibu Fatia pada saat penangkapan ada di mana? Ada di rumah. Ada di rumah. Iya. Mbak PH juga di rumah. Enggak, jadi penangkapannya itu dia nggak dijemput oleh Polda, Oke. tapi dia itu hari Minggu 10 November 2019 itu dia dapat surat panggilan untuk penetapan sebagai tersangka. Oke, jadi ada pemeriksaan. Iya, pemeriksaan di tanggal 13 Iya. hari Rabu. Cuman pas datang pada tanggal 13 November itu dia sampai tengah malam tidak pulang. Oke. Dan saya keluarga mendapat telepon dari penyidik, katanya untuk 2 hari ke depan ayah saya itu tidak bisa pulang ke rumah. Hari Kamisnya tanggal 14 November kami sekeluarga diminta untuk datang ke ruang penyidik. Iya. Hanya Kita sampai saja situ di ya, Bu ya, ha? Iya. Lalu kemudian di dalam ruang penyidik itu kami langsung disodorkan surat penahanan dan penangkapan. Di situ Langsung juga ada surat iya. penangkapan. Sementara di tanggal 13-nya ayah saya itu datang hanya memenuhi pemeriksaan sebagai penetapan sebagai tersangka. Terus Itu nggak sesuai sama bunyi suratnya. bunyi suratnya apa yang Bunyi surat PH itu hafal? hanya penetapan sebagai tersangka, bukan penahanan dan penangkapan. Kalau misalnya memang bunyi suratnya penahanan dan penangkapan, iya wajar ayah saya ditangkap. Tapi ini bunyinya nggak nyampe di sana, keesokannya keluarga malah disodorkan surat penahanan dan penangkapan. Itu langsung keluarga tahu, lalu ada reaksi apa dari keluarga pada saat itu? Saya bertanya dong, ini kenapa ayah saya tiba-tiba dijadikan seorang tahanan di rumah Iya. tahanan Polda polisian, Metro Polda Jaya. Metro Jaya Iya. ya.
Cuman saya tanyakan beberapa bukti kenapa ayah saya ditahan. Dia bilang dia menunjukkan beberapa bukti seperti foto, video. Foto apa PH? Fotonya malah lucu karena fotonya ayah saya sedang selfie. Memang selfie-nya sedang berada di kapal itu. Ada fotonya nggak? Oh enggak, itu Nggak pegang? di penyidik. Nah PH reaksi apa lagi ke pihak Polda Metro Jaya? Penyidiknya menyodorkan 2 surat, langsung menyodorkan 2 surat penangguhan dan surat berita acara penangkapan dan penahanan. Cuman Oke. saya tahan dulu, maaf Pak, ini bisa nggak saya konfirmasi dulu sama Ya. tim kuasa hukum. Nah sejauh ini sudah beberapa hari ada nggak bantuan hukum yang sudah dilakukan? Iya, jadi tim kuasa hukum kita tuh sudah beberapa kali dipanggil oleh Polda untuk mengetahui kabar terbarunya. Cuman sejauh ini tim kuasa hukum kami sih hanya diberitahukan untuk tetap menunggu dan mengikuti prosedur dari kepolisian seperti itu. Oke, Bu Fathia pasti ini kan apa ya Bu ya, ya ibaratnya Ibu ya saat ini kondisinya juga tidak tenang ya Bu ya. Iya, Apa yang ada di benak Ibu sekarang melihat Bapak itu ditahan sudah beberapa hari di Polda Metro Jaya? saya hanya sedih melihatnya. Nggak nyangka aja saya, Mbak. Bapak bisa ditahan begitu. Soalnya dia nggak bersalah. Dia hanya dituduh. Oke, ini kan proses masih jalan ya. Meskipun berat pasti untuk Ibu Fathia dan juga PH. Karena konsentrasi juga sebenarnya gimana caranya mata pencarian jalan terus di laut ya Bu ya. Nah, memang selama 2015 reklamasi ada sampai 2019 ini yang terganggu dan dirasa amat mengganggu bagaimana sih Bu Fathia? Mungkin Bu Fathia bisa berbagi. Sering nggak ada keluhan ke Ibu langsung? Sering. Sering. Apa biasanya yang dikeluhkan Bapak kalau habis melaut begitu? Dia sering keluhkan kalau hasil ternak semakin berkurang, kerangnya pada mati. Yang biasanya kita dapat 1 juta, kata dia mah, jadi setengahnya. 500.000. Iya. Itu per apa Bu? Pertangkapan? Iya, pertangkapan. Jadi sangat terasa gitu ya? Sangat terasa. Oke, harapannya dalam waktu dekat mau apa? Apakah ada aksi juga yang akan kemudian diberikan dari para nelayan? Harapan kita sih untuk sejauh ini dalam waktu dekat maunya ayah dibebaskan segera Nah, mungkin. caranya gimana PH yang diharapkan? Pakai bantuan hukum? Ada biaya, ada akses, ada nggak PH? Bagaimana? Kita ingin tahu gitu nih, biar orang juga masyarakat tahu kan perjuangan masyarakat nelayan bagaimana kalau sudah ada yang ditangkap, ada nggak bantuan hukum? Itu kan biayanya juga nggak Ya, sedikit kita begitu juga dibantu sama tim hukum yang memang memiliki hati nurani, membantu kami tanpa meminta biaya. Alhamdulillah seperti itu ya. Baik, ya. Dengan keyakinan ini mudah-mudahan ada jalan terang Iya. untuk kasus Pak Alwi ya, dan juga Pak Ade ya sebagai teman dari Pak Alwi, dan mudah-mudahan masyarakat nelayan juga dilindungi hak-haknya seperti janji yang sudah kita dengar. Ini kan banyak janji nih, nah kita juga berharap janji-janji ini bisa ditepati gitu ya. Baik, terima kasih ya PH ya, sabar terus Ibu Fathia juga sabar terus, semoga selalu kuat ya. Kita akan lihat lagi bagaimana sebenarnya dua permasalahan. Apakah benar para nelayan pada saat 11 Desember 2017 lalu yang tadinya hanya mempunyai niat untuk protes, membawa sekitar 40 perahu nelayannya, benar-benar hanya ingin protes dan meminta musyawarah untuk terjadi, atau memang ada dugaan-dugaan oknum atau mungkin ada provokator dalam dugaan pengrusakan dan ancaman yang terjadi di kapal Hayin vendor yang digunakan oleh PT Kukuh Mandiri. Kita akan temukan fakta berikutnya. Saya sudah bertemu dengan Ketua Komunitas Nelayan Tradisional dari Kampung Baru Dadap. Ini ada Pak Jai ya, Pak Jai ya. Apa kabar Pak Jai? Baik ya Pak, alhamdulillah. Ini jadi kita tahu ada komunitas nelayan tradisional ini di Kampung Baru Dadap kan juga sudah lama ya Pak. Dari tahun berapa Pak kalau boleh tahu? Kalau komunitas yang ada di Kampung Baru Dadap ini semenjak tahun 74.
Sudah dari tahun Iya. 1974, Iya, jadi tahu betul ya Pak ya? kami ini generasi yang mungkin ketiga. Generasi ketiga Iya. dari komunitas nelayan tradisional di Kampung Dadap ini. Pasti merasakan pergantian demi pergantian pemerintahan. Iya. Nah, yang kita lihat sekarang kan kondisinya di Dadap ini kan cukup kesulitan ya Pak ya, dengan adanya proyek-proyek reklamasi. Tapi kan memang proyek reklamasi ini kan akumulasi perjalanannya luar biasa juga. Sangat Panjang ya, Pak? Panjang. Dari mulai Dari- disegel, lalu kemudian ada proyek lagi. Dari 2004 kan 2004 ya Pak? merasakan Sudah dampak yang merasakan dampak. perubahan pendapatan nelayan. Sampai akhirnya lingkungan. puncaknya di 2015, lalu Iya. kemudian 2017 gitu Iya, Pak ya. gitu. Namun Iya. kita ingin dengar kalau dari Bapak sebagai ketua komunitas nelayan tradisional itu Iya. sebenarnya maunya nelayan itu dengan bersuara meskipun ada beberapa insiden-insiden penangkapan, lalu kemudian mungkin ada gesekan juga yang dirasakan oleh nelayan, apa sih Pak sebenarnya? Ya, sebenarnya kejadian tokoh masyarakat Pak Alwi itu sesepuh sini Dan Pak Ade ya? dan Pak Ade. Kejadian itu sebenarnya bukan kita baru merasakan kejadian yang sederhana kemudian kita melakukan protes, tidak. Memang ketika adanya sebuah pembangunan di mana masyarakat Dadap, nelayan Dadap ini mencarinya di Teluk Jakarta, yang sekarang diuruk menjadi pulau, itu sebenarnya adalah tempat kami mencari ikan, mencari udang, mencari cumi, bahkan banyak ternak-ternak nelayan Dadap itu ada di situ. Dan sekarang apakah hanya karena kami tidak mempunyai sertifikat laut sehingga kami diusir begitu saja dan sekarang diperuntukkan untuk kepentingan apa yang bukan kepentingan kami? Tetapi terlepas dari itu, kami juga tidak menentang atau tidak anti dalam pembangunan kalau memang itu ada manfaatnya buat nelayan, paling minimalnya tidak berdampak kerugian kepada nelayan. Di mana saat proyek berjalan saja, yang biasanya kami tenang menjala ikan, memancing di situ, ternyata dengan kegiatan mereka yang kami juga tidak paham itu membangun apa, banyak ternak-ternak kami yang mati belum saat panen. Sebelum kejadian teman-teman itu saya katakan bukan aksi, Ya. tapi menyambangi Ya. kapal yang bekerja, itu sebelumnya ada bahwa kami masyarakat nelayan mohon diselesaikan dulu apa yang menjadi kerugian-kerugian kami Oke. untuk tidak dilanjutkan pekerjaan. Tetapi belum 1 minggu mereka sudah bekerja kembali. Maka dengan spontan kami sepulangnya dari laut, Ya. teman-teman mencoba menyambangi kembali di sana. Ternyata ketika kami sampai di sana, di lokasi proyek sudah ada sekelompok orang, saya katakan itu preman, yang mengusir kami dengan keras. Bahkan sempat, bukan seorang anggota polisi, bukan seorang anggota TNI, mereka mengeluarkan senjata api, meletuskan untuk membubarkan kami. Di situ mungkin kami akui terjadi beberapa hal yang tidak disengaja, seperti terinjaknya pot bunga, ya tergelimpangnya pot bunga, tetapi tidak ada pengerusakan sama sekali. Apalagi yang dilakukan oleh orang tua kami nama Pak Alwi, tidak ada. Sama sekali tidak ada. Bapak-bapak bagaimana tahu Pak Alwi dan juga Pak Ade saat ini sudah beberapa hari ditahan begitu Pak? Kira-kira apakah akan terus memberikan dukungannya? Apakah akan ke Polda Metro Jaya juga memberikan dukungannya atau bagaimana yang mau dilakukan dengan kekuatan dan usaha yang ada? Kira-kira gimana Pak? Apakah mau akan terus mendukung? Semua gitu? akan mendukung Semua ya gimana Bapak-bapak nih, ya? Bapak-bapak? Ya, mendukung semua. Dengan keinginan bebaskan Pak Alwi tanpa syarat. Nggak merasa takut Pak atau nggak merasa terancam juga malah jadi giliran berikutnya? Saya nggak takut-takutin Pak, tapi kita tahu kan bagaimana kita nggak bisa tebak apa yang terjadi ya Pak. Ya dalam ketimbang Pak proses. Alwi sendiri yang ditahan, mendingan kita semua bareng-bareng ada di sana. Iya. Karena perjuangan Pak Alwi bukan secara pribadi, tetapi Pak Alwi membela masyarakat sekampung ini bukan di laut saja sempat usaha, tapi di darat juga. Karena kita terancam semua. Begitu ya Bapak-bapak ya. Makasih Pak Jai ya sudah memberikan Sama-sama. waktunya bersama dengan Bapak di sini sebagai komunitas nelayan tradisional di Kampung Baru Dadap. Itu tadi curahan hati atau paling tidak suara yang dikemukakan. Mungkin saat ini agak jarang dan jauh terdengar ya Pak Ya. oleh masyarakat. Mudah-mudahan terdengar dengan baik dan ada Ya. pihak-pihak yang bisa menjadi
ruang tengah. atau Semoga mediator juga ini. TV One menjadi jembatan kami Amin, amin, buat Pak. berjuang, Amin, menyampaikan terima dan Insya Allah. tersiar. Amin insya Allah. Kita akan temukan lagi fakta berikutnya. Saya sudah bersama dengan AKP Al Rashidin Fajri, Kanit Unit 1 Subdit 2 di Reskrim Polda Metro Jaya. Apa kabar Bang Fajri? Alhamdulillah baik. Karena kita harus klarifikasi bagaimana sebenarnya fakta di tanggal 11 Desember 2017 yang akhirnya 2 tahun lalu sekitar kurang lebih ya Bang Fajri ya. Akhirnya ada penetapan tersangka dan penangkapan terhadap Muhammad Alwi dan Ade Sukanda. Ini nelayan Dadap dan Kamal ya. Iya, betul. Yang akhirnya ditangkap dan ditahan sejak tanggal 13 November. Bisa kronologinya dijelaskan mungkin Bang Fajri? Pada tanggal 11 Desember 2017, Ya. sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, diketahui ada beberapa orang yang mendatangi kapal Hayin 16 dan kapal Tongkang Merah dengan membawa sejumlah alat-alat yang diduga alat-alat benda tumpul dan benda tajam. Beberapa orang tersebut mendatangi operator sambil berteriak dan melakukan pengancaman kepada operator tersebut untuk menghentikan kegiatannya. Boleh lihat kapal Hayin itu seperti apa sih Boleh. Bang Fajri yang didatangi oleh ada 40 perahu nelayan kabarnya ya yang datang pada saat Betul. itu. Ada beberapa dokumen Ya. yang kita jadikan barang bukti juga mengenai peristiwa tersebut, Oke. bahwa kejadian tersebut ya pada kira-kira pada tanggal 11 Desember 2017 itu terjadi seperti ini. Oke. Ya, jadi diduga menggunakan alat dan juga ada beberapa Oke. pecahan, ada Itu laptop dan pot bunga pot itu ya? bunga ya, Oke. dan ada lemari juga yang hancur Lemari yang dari hancur. kegiatan tersebut. Ini kapal Tongkang Batu Merah. Oke, juga dinaiki oleh atau Juga dinaiki. Jadi ada 2 kapal Oh, yang ada pada 2 saat kapal itu. sebenarnya? Iya. Oke. Lalu kemudian Lalu posisinya lagi bekerja atau sedang bekerja. Oke. Iya. Lalu kemudian dari 2 operator kapal tersebut menghentikan operasinya karena merasa terancam. Oke. Akibat hal tersebut, Ya. pelapor dan korban juga merasa dirugikan. Oke. Jadi MA dan juga AS Ya. yang akhirnya menjadi tersangka dan penetapannya sudah. Nah, saya ingin tanya juga Bang Fajri, benar tidak hari penetapan tersangka pemanggilannya sama dengan hari penangkapan dan kenapa? Tidak, Oke. tidak. Jadi proses penetapan tersangka dan penahanannya tidak bersamaan. Oke. Oke. Jadi dari mohon maaf ya Bang Fajri, dari rentetan peristiwa inilah kemudian fakta-fakta yang dimiliki oleh pihak kepolisian ya. Ini adalah rentetan kejadian dugaan ancaman Ya, dan pengerusakan ya, terhadap kapal Hayin 16 ya, dan kapal dan Tongkang kapal Tongkang Batu Merah. Batu Merah. Saya lihat ada yang dilingkari oleh Bang Fajri, Ya. warna kuning dan warna merah kalau tidak salah tadi ya. Ya. Itu Jadi- untuk membuktikan adanya fakta apa Bang Fajri tadi? Jadi Nggak apa-apa, adanya kita cari dulu. Tadi Ini ada, ada, ya ini oke. ada. Ini ada, sama tadi yang lingkaran kuning ya kalau tidak salah ya. Jadi ada lingkaran merah di sini ya. Iya. Yang di dan ini ada 2 ini ya. Nah Ya. ini boleh dijelaskan mungkin Bang Fajri sambil dipegang, tidak apa-apa. Ya, ini adalah foto dari peristiwa tersebut di mana diduga beberapa orang yang ada pada saat peristiwa itu terjadi Ya. melakukan ancaman kekerasan dengan membawa benda tumpul juga benda tajam. Oke, seperti ini mohon maaf. Ya, betul seperti itu. Mohon maaf, ini foto-foto ini didapatkan dari mana Bang Fajri? Tentunya dari proses penyidikan. Oke. Gitu. Proses penyidikan kan kita harus mengumpulkan Ya. bukti-bukti Ya. yang nanti dijadikan alat bukti sebagai pembuktian kita di Betul. bahan pembuktian di pengadilan. Barang bukti apa Bang Fajri yang bisa kemudian membuat MA dan AS menjadi tersangka? Adanya foto-foto di tempat kejadian perkara, Oke. salah satunya seperti ini, membuktikan bahwa di situ juga yang bersangkutan memang terlibat dalam kegiatan tersebut.
lalu juga pecahan kaca, Oke. pecahan-pecahan kaca dan pot bunga yang Rusak. dan alat-alat bukti lainnya yang tentunya menjadi materi penyidikan. Kami mendapatkan beberapa fakta di lapangan, Bang Iya. Fajri, bahwa para nelayan ini tidak ujuk-ujuk memberikan aksi protesnya Iya. atau keberatan mereka, apalagi sampai membawa ini ya beberapa dugaan benda tumpul atau senjata-senjata yang dianggap bisa memberikan rasa ancaman Iya. atau dugaan-dugaan pengerusakan lainnya. Nah, mereka merasa terakumulasi dengan protes yang sudah jauh sebelumnya dikantongi atau masuk ke dalam kantong polisian tentang keberatan mereka bahwa kami melaporkan ke polisi tidak diproses, tentang bagaimana proyek reklamasi ini mengganggu mata pencaharian kami. Akhirnya lahirlah kegiatan 11 Desember 2017 yang merupakan aksi unjuk rasa dari Iya. masyarakat nelayan. Ya. Nah, ini apakah memang benar ada laporan yang masuk dan tidak diproses, Bang Fajri? Saat ini saya tidak bisa berkomentar lebih jauh tentang itu Oke. karena kami hanya menangani perkara Hukum ini hukum ya. ini. Tetap fokusnya di bagaimana ada dugaan ancaman dan kekerasan. Dan ini Betul. laporannya dari pihak perusahaan langsung Betul. ya, Bang Fajri ya? Dari pihak perusahaan. Oke. Nah, bahwa protes kenapa sih sampai 2 tahun baru ditangkap? Itu Karena ya. bagaimana Bang Fajri? Jadi proses tadi kan sudah Ya. saya jelaskan. Ya, Proses itu diawali dengan adanya laporan polisi dari masyarakat betul. yang semuanya juga berhak melakukan laporan tersebut. Betul. Lalu dari laporan polisi tersebut, polisi melakukan penyelidikan. Ya. Ya. Setelah melakukan penyelidikan, lalu kami melakukan peningkatan status Ya. terhadap perkara tersebut. Apakah bisa dilakukan peningkatan status ke tahap penyidikan dari penyelidikan Betul. ataukah tidak? Oke. Lalu setelah dilakukan tahap penyelidikan, mohon maaf, lalu lalu setelah dilakukan tahap penyidikan, Ya, dilakukan juga pemeriksaan saksi-saksi betul. dan pengumpulan alat-alat bukti. Ya. Setelah itu kita lakukan gelar perkara Oke. untuk menentukan status dari orang-orang yang mendaftar. Jadi memang prosesnya yang panjang Prosesnya ya, Bang panjang, Fajri? prosesnya Oke. panjang, dan untuk menentukan seseorang itu Menjadi tersangka. menjadi tersangka juga kan kita perlu kehati-hatian. Bahwa hasil kerja dari di Reskrimum juga ini akan menunggu bagaimana proses pengadilan karena sudah Betul. masuk ke penyidikan ya, Betul. dan ini tidak berhenti sampai di Penyidikan sini. dan saat ini berkas perkara sudah kita kirimkan ke pihak kejaksaan. Belum P21. Kita masih baru tahap masuk 1, Ya. ya, mengirimkan berkas perkara, lalu kita menunggu jawaban dari JPU, Oke. apakah ini Ada sudah revisi atau dinyatakan tidak? lengkap atau belum. Apabila belum dinyatakan lengkap, maka kita akan melengkapi Oke. sesuai petunjuk dari jaksa penuntut umum. Setelah dinyatakan lengkap, baru kita Oke. kirimkan barang bukti dan tersangka. Oke. Bang Fajri, terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat bekerja kembali, bertugas kembali. Sudah sibuk lagi, baru kita pinjam. Selamat bertugas kembali, Bang Ya. Fajri. Mudah-mudahan kasus ini cepat selesai dan Ya. bisa dibuka dengan transparan, Baik. agar tidak ada perasaan-perasaan ketidakadilan yang juga muncul Ya. dan akhirnya terakumulasi lagi seperti ini. Ya. Mudah-mudahan bisa cepat selesai dan kita lihat bagaimana proses hukum yang berjalan hingga pengadilan nanti ya. Ya. Kita akan temukan fakta berikutnya. Saya bersama dengan tim Fakta tadi sudah mencoba untuk mencari kantor dari PT Kukuh Mandiri Lestari, namun karena alamat yang tertera di beberapa website ini tidak jelas angka atau bloknya, sehingga kemudian kami harus mencoba menghubungi beberapa orang yang mungkin menjadi orang corporate atau orang perusahaan manajemen legal hukum yang bisa kita tanyakan sebenarnya bagaimana pelaporan yang sudah dilakukan oleh PT Kukuh Mandiri Lestari yang akhirnya kemudian membuat dua nelayan yaitu Muhammad Alwi dan Ade Sukanda, nelayan dari Dadap dan Kamal, ditetapkan tersangka dan juga ditahan di Polda Metro Jaya hingga hari ini. Saya akan coba hubungi kuasa hukum dari PT Agung Sedayo Group yang merupakan ibu perusahaan dari PT Kukuh Mandiri Lestari. Halo, Ibu Leni. Iya, Dengan Balkis Bu Leni dari TV One.
mau klarifikasi aja kan, mungkin karena PT Agung Sedayu kan kuasa hukumnya atas nama Ibu Leni ya. Mau tanya aja Bu soal itu kasus 2 nelayan yang kemarin dituduh melakukan ancaman dan dugaan pengerusakan di kapal Hain itu loh Bu, yang sudah ditangkap. Itu tahu ya Bu ya. Untuk supaya adilnya gitu ya Bu ya, artinya ada hak jawab juga. Kerugian yang didapatkan oleh perusahaan mungkin Bu? Gini ya Mbak. Iya. Kan terjadi keributan, terjadi kerusakan, gitu ya. Dia bawa senjata tajam berupa pen seperti kampak, kapal golok lah, saya nggak tahu itu. Ya seperti itu, gitu. Ada pengancaman juga, gitu. Nah, kalau enaknya sih lebih jelasnya ke penyidik aja ya. Itu Bu yang ada pot bunga rusak atau ada laptop itu rusak, itu milik siapa Bu? Pot bunga dan laptop yang di dalam kapal Hain itu Bu? Kita nggak tahu juga karena di dalam kapal ya. Yang menyaksikan, yang saksi-saksinya itu yang tahu punya siapa itu. Oh gitu Bu. Tapi ada yang terluka nggak Bu, pekerja-pekerjanya yang ada di dalam pada saat itu mungkin? Kerugiannya sih jadinya PT Kuku ini jadi terhambat. Target proyeknya sebenarnya dari tahun berapa sampai tahun berapa sih Bu, jembatan yang menghubungkan antara PIK 1 dan PIK 2 ya Bu ya? Betul ya? Itu masalah itu proyek yang tahu ya. Oh, oke. Tapi Bu mohon maaf, kuasa hukum sendiri tapi tahu kenapa para nelayan sampai harus begitu? Harus menyambangi kapal Hain. Saya bilang lebih jelas sih ke penyidik. Kalau memang mungkin Mbak udah dapat juga penjelasan dari penyidik ya. Kalau klarifikasi aja Bu, benar atau tidak, karena supaya tidak salah informasinya, benar atau tidak ada permintaan ganti rugi terhadap ternak-ternak nelayan yang ada di laut itu Bu oleh PT entah Agung Sedayu atau langsung ke PT Kukuh Mandiri Lestari. Ada nggak sih Bu permintaan ganti rugi dari mereka? Nggak jelas juga saya. Bukan ke kita juga itu. Nggak ada kaitannya dengan yang penangkapan ini ya. Oh, jadi Bu kalau boleh klarifikasi, intinya proses ini jalan terus gitu Bu ya? Iya, jalan terus. Ada ruang tengah nggak Bu dari perusahaan mau mediasi agar tidak diteruskan begitu? Kira-kira Bu? Belum tahu juga kita. Belum ada arahan juga untuk itu. Oke. Nah Bu, kan tadi Ibu bilang proyeknya sempat terhambat ya Bu ya? Apakah sudah berjalan lagi atau bagaimana? Coba nanti saya cek dulu deh, saya juga belum ke lapangan ya. Kita bukan yang langsung terjun ke lapangan, apakah udah jalan lagi atau belum. Saya kebetulan sudah lihat Bu, proyeknya memang kan masih ada pekerjaan begitu Bu ya. Nah, ini kita karena masalah hukum, jadi saya yakin Ibu Leni yang berkapasitas, benar atau tidak Bu bahwa proyek jembatan itu sudah mengantongi izin AMDAL atau belum? Itu balik lagi ke perizinan ya. Iya, itu sudah ada izinnya Bu? Setahu saya sih udah. Sudah atas AMDAL dari pemerintah atau dari mana Bu? Nah itu dia makanya tuh, kalau mau lebih jelas lagi. Oh gitu. Yang ngurus bukan kami ya. Baik, terima kasih Ibu Leni. Terima kasih Bu, saya tunggu Bu, terima kasih. Tim Fakta sudah mencari beberapa fakta yang ada di lapangan dan kita lihat klarifikasi kami terhadap PT Kukuh Mandiri Lestari juga sudah kami lakukan. Namun sayangnya belum ada orang yang benar-benar ditunjuk langsung untuk menjawab bagaimana sebenarnya suara dari perusahaan PT Kukuh Mandiri Lestari yang saat ini tengah mengerjakan dan masih mengerjakan proyek jembatan di Teluk Jakarta yang diklaim oleh para nelayan menjadi asal muasal penyebab mengapa mereka terakumulasi dan akhirnya meminta dan melakukan protes atau unjuk rasa secara langsung dengan mendatangi kapal pengeruk pasir di tanggal 11 Desember 2017 yang akhirnya berbuntut dengan ditetapkannya sebagai tersangka dan ditahannya 2 nelayan dari masyarakat Dadap dan Kamal. Ini menjadi ironi karena sebuah posisi atau sebuah kondisi di mana tidak tercipta komunikasi dengan baik yang akhirnya membuat para nelayan juga harus berhadapan dengan hukum, sedangkan perusahaan juga belum bisa menjelaskan apa sebenarnya yang menjadi dasar kerugian yang diinginkan
tidak ditemukan juga titik tengah antara keduanya sampai sejauh ini. Kita masih lihat bagaimana proses hukum yang kita ikuti terus dari polemik Teluk Jakarta yang ternyata tidak berhenti sampai pada saat reklamasi pun sempat disegel dan lain-lain. Ini fakta yang bisa kami berikan pada Anda dalam episode kali ini. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Balkis Manisang.